Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Widya Ramadhani, Prodi Manajemen C dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan memaparkan poin-poin penting dari materi yang sudah saya pelajari pada saat pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Ibu Darmina Darus. Berikut poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, yaitu ada kata, istilah, dan diksi. Dan yang terakhir, ada kalimat. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak ke materi yang pertama. Oke, silakan. Oke, untuk bab pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa Indonesia. Terdapat poin-poin itu sendiri, yaitu ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan beberapa perkembangan bahasa Indonesia pada abad-abad tertentu. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia abad 7-9. Pada masa awal kejayaannya, diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal, dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyakirti. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Di antaranya terdapat bukti berupa 1. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Dan yang kedua yaitu Prasasti Talang Tuwo juga di Palembang pada tahun 684 Masehi. Dan yang ketiga yaitu Prasasti Kota Kapur di Bangka di bagian barat pada tahun 686 Masehi. Dan yang kedua yaitu bahasa Indonesia abad 14 sampai 16. Pada abad ini ditemukan pula sebuah batu nisan dengan aksara Palawa bertahun 1380 Masehi pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasai di Minye 7 Aceh. Pada batu nisan itu terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab yang isinya antara lain menyebutkan bahwa raja yang terkubur di makam itu telah memeluk agama Islam. Dengan demikian, angka tahun pada batu nisan tersebut dapat dijadikan sebagai batas antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Dan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia abad 17 sampai 18. Dalam dua abad ini terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang telah pernah dicapai pada abad sebelumnya, utamanya di bidang kesusastraan. Pada awal abad ke-17, Johor membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat musnah sebelumnya akibat penguasaan Portugis tahun 1511. Hingga akhirnya terdapat satu karya sastra penting yang berjudul Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Muhammad Sri Lanang dengan gelar sebutan Bendahara Paduka Raja. Bahasa tulis yang digunakan untuk itu adalah bahasa Melayu Johor. Nah, itu yang hanya dapat saya sampaikan untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi bahasa Indonesia. Terdapat beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. Dan yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua yaitu bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang keempat yaitu bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Oke, yang selanjutnya yaitu ada bab 2 tentang ejaan yang disempurnakan.
Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu ada ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah satu, huruf OE diganti dengan U, dan yang kedua yaitu kata ulang. Selanjutnya yaitu ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu atau Slamet Mulyana Syekh Nasir bin Ismail, ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Dan yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang saat ini masih digunakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen ejaan. Terdapat komponen-komponen itu tersendiri, yaitu pertama ada pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Selanjutnya yaitu ada fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang saya ketahui yaitu satu, sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua yaitu landasan pembakuan kosakata serta istilah, dan yang ketiga yaitu penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Dan berikut ini terdapat gambar tersebut menunjukkan huruf bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD sebagai berikut. Boleh dilihat dan disimak ya teman-teman di gambar yang di pinggir ini. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu ada huruf vokal. Nah, di sini ada gambar yang berupa huruf vokal. Bisa dilihat sendiri teman-teman, huruf vokal itu sendiri ada 5, yaitu ada A, I, U, E, dan O. Selanjutnya yaitu ada huruf konsonan. Nah, bisa dilihat dalam gambar ya teman-teman, huruf konsonan sendiri itu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, bisa disimpulkan bahwa itu adalah huruf selain huruf yang tadi sudah dijelaskan, yaitu huruf vokal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada huruf diftong. Bisa dilihat dalam gambar teman-teman, huruf diftong itu sendiri yaitu ada AI, I, AU, AU, OI, OI, dan E. Bisa lihat sendiri ya teman-teman untuk contohnya juga. Selanjutnya yaitu bab 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata, istilah, dan diksi. Kata. Apa sih kata itu? Kata yaitu bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi, setiap, atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisifan satu fonem pada kata tersebut. Istilah yaitu kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Selanjutnya yaitu ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas. Terdapat 3, yang pertama yaitu bahasa Indonesia atau Melayu, yang kedua yaitu bahasa-bahasa daerah serumpun, dan yang ketiga yaitu ada bahasa asing. Selanjutnya yaitu diksi. Diksi yaitu pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis.
Untuk materi ini sendiri terdapat ada makna konotatif dan denotatif. Untuk makna konotatif yaitu makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Dan selanjutnya itu ada makna denotatif yaitu makna dasar atau makna umum. Selanjutnya untuk bab terakhir yaitu ada kalimat. Apa itu kalimat? Yaitu satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap dan di dalam pernyataan itu terdapat subjek dan predikat. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kalimat. Bisa dilihat ya teman-teman, terdapat 5 unsur-unsur kalimat, yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk pola urutan kalimat dasar bahasa Indonesia yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya yaitu ada jenis kalimat. Jenis kalimat dibagi menjadi 3, yaitu ada berdasarkan jumlah klausa, berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksis, dan yang ketiga yaitu berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Untuk jenis kalimat yang pertama yaitu berdasarkan jumlah klausa, terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat majemuk kompleks. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya. Terdapat menjadi 2, yaitu kalimat lengkap dan yang kedua itu kalimat tidak lengkap. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya terbagi menjadi 3, yaitu kalimat biasa, kalimat inversi, dan kalimat permutasi. Dan selanjutnya yaitu ada kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembaca. Teman-teman semua, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam perkataan ataupun pembahasan atau dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi. Semoga hal-hal yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama untuk yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.